Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ahli gizi sehat. Mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini saya mau menjelaskan seputar MSG atau yang kita kenal dengan misin ya. Ada juga yang bilang penyedap rasa. Oke, MSG adalah singkatan dari monosodium glutamat ya. Apa itu MSG? Yaitu suatu singkatan dari monosodium glutamat. Mono artinya satu, sodium artinya garam atau natrium, glutamat adalah bagian dari fraksi protein ya. Glutamat itu bagian dari protein. Jadi dari istilahnya saja sebenarnya tidak ada masalah dengan produk ini ya. Yang kita kenal dengan berbagai macam kontroversi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan seputar MSG tersebut. Tapi jangan lupa selalu ikuti ahli gizi sehat, share, bagikan ke teman-teman kalian biar mereka mengerti apa yang hari ini kita bicarakan. Oke, apa saja sih manfaat atau apa saja sih akibat kalau kita mengkonsumsi MSG? Dari berbagai berbagai literatur yang kita dapat, dari beberapa berita-berita yang kita dapat, kebanyakan memang MSG ini selalu dinegatifkan gitu ya. Padahal kalau kita jujur ya dengan berbagai hasil penelitian dan juga dari beberapa rekomendasi dari misalnya dari luar negeri, dari Amerika, dari Australia, ternyata MSG ini memang tidak termasuk bahan yang berbahaya sepanjang yang mengkonsumsinya tidak berlebih. Ya, ada dulu kita mengenal namanya China syndrome ya, dan berbagai macam cerita di mana akibat dia mengkonsumsi terlalu berlebih. Tapi sebenarnya satu kata yang saya sampaikan, MSG ini adalah bagian dari rasa ya. Dia akan menimbulkan rasa lagi yang kita kenal dengan gurih atau umami. Rasa dasar kelima. Jadi rasa dasar itu ada 4 tambah umami yaitu gurih. Nah, MSG ini sebenarnya ada manfaatnya nggak bagi tubuh kita ya? Saya sebutkan dulu. Pertama, dia sebenarnya membantu merangsang air liur kita keluar ya. Dengan mengkonsumsi MSG ini air liur kita akan keluar, dan ternyata air liur yang keluar ini akan mempermudah kita mengkonsumsi makanan sehingga dia cepat diserap oleh pencernaan kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa penelitian juga mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan lendir-lendir yang ada di lambung, yang merangsang lendir. Jadi ada orang yang mempunyai penyakit di mana menipisnya lambung dia. Nah, akhirnya agak sulit mengeluarkan cairan-cairan yang diperlukan untuk pencernaan. Nah, ternyata dari penelitian itu didapatkan bahwa MSG itu mampu menurunkan meningkatkan cairan yang ada di lambung, yang di dalam lambung, di permukaan dinding-dinding lambung itu, sehingga makanan itu mudah dicerna. Nah, kemudian juga dari beberapa literatur, saya juga pernah menghadiri seminar dulu di Surabaya oleh profesor dari Jepang. Dia mengatakan bahwa ternyata glutamat itu ya, MSG itu bisa merangsang kecerdasan juga ya, kecerdasan otak, sehingga bagus dikonsumsi. Nah, namun dalam kata kutip memang kita harus waspada. Kenapa? Karena di dalam MSG itu ada namanya natrium yang kita kenal dengan sodium. Apapun efeknya, ternyata sodium berlebih tidak baik bagi kesehatan ya. Oleh karena itu, pertama, penyakit yang bisa dihindari oleh orang yang menghindari konsumsi MSG adalah orang-orang yang mengalami kenaikan tekanan darah. Jadi kalau Anda hipertensi, konsumsi MSG perlu dikurangi ya. Kenapa? Karena dia akan memicu kenaikan tekanan darah, karena dia ada kadar natriumnya. Yang kedua, bagi Anda yang mengalami sakit namanya asma ya, asma juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi MSG yang berlebih. Nah, kemudian juga beberapa penyakit yang lain. Tapi secara umum tidak ada masalah dengan MSG ya, sepanjang kita wajar mengkonsumsinya. Dan satu lagi, ternyata penggunaan MSG ini mengurangi penggunaan garam yang banyak, karena kebanyakan ibu-ibu di dapur selalu menambahkan garam untuk mengkonsumsi makanan, artinya memberi rasa. Nah, justru dengan adanya MSG ini justru kadar natriumnya tidak terlalu tinggi dibanding kita menambahkan garam tersebut ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu kita juga harus selalu hati-hati dalam mengkonsumsi garam natrium, karena garam yang tinggi akan memicu hipertensi, dan bagi Anda yang mempunyai resiko serangan jantung dan stroke, ini akan berbahaya.
Sepanjang Anda tidak masalah, MSG itu tidak berbahaya ya. Yang penting dalam wajar dan dia akan memberi rasa enak pada makanan ya. Saya termasuk orang yang suka mengkonsumsi MSG tapi dalam wajar. Biasanya saya membuat telur dadar. Telur itu saya kocok-kocok ya sama MSG sama garam dikit. Nah kemudian saya masukin lombok yang pedas, lalu saya iris bawang merah, itu saya goreng dulu agak kering, baru saya masukin telurnya, dan rasanya lebih enak kalau bisa. Coba dicoba di rumah ya, apalagi kalau hari ini tadi saya tambahkan dengan kornet, jadi kornet diaduk di telur dadar tersebut. Nah ini sangat lezat kalau bisa. Anda bisa coba untuk anak-anak Anda biar dia menyukai makanan. Jangan hanya menonton satu menu saja ya. Oke, demikian seputar MSG. Bagi Anda yang mau bertanya silahkan tulis di komentar ya di video ini, saya akan bantu jawab ya. Sepanjang Anda mengkonsumsi yang wajar, yang dianjurkan, tidak berbahaya. Oke, terima kasih. Selalu ikuti Ahli Gizi Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gizi Indonesia.